Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Kembali lagi bersama saya, suara yang akan menuntun Anda melewati lorong-lorong gelap kisah yang terlupakan. Malam ini, kita tidak akan membicarakan hantu di kuburan atau siluman di hutan belantara. Kita akan masuk ke tempat yang seharusnya paling aman, tempat di mana kehidupan diciptakan, sebuah dapur. Tapi, apa jadinya jika dapur itu berubah menjadi altar pengorbanan dan sumber kutukan yang paling mengerikan? Dengarlah baik-baik, karena kita akan mengungkap kisah seorang dukun beranak, seorang pahlawan bagi banyak bayi yang baru lahir, yang karena desakan kelaparan yang menggerogoti, melakukan ritual terlarang di dapurnya sendiri. Ia memasak sesuatu yang seharusnya dikubur, dan dari asap dan rempah dapurnya, lahir sebuah teror yang tak terbayangkan. Teror yang tidak datang dari luar, tetapi menyelinap melalui setiap suapan, menghantui setiap mimpi, dan pada akhirnya, meminta balasan dengan cara yang paling kejam. Ini adalah kisah tentang teror pemakan ari-ari bayi, sebuah tragedi yang bermula dari kutukan dapur dukun beranak. Siapkan hati Anda, karena aromanya mungkin akan terasa sangat nyata. Langit di atas dusun Sambirejo pagi itu tampak seperti kain kasa yang robek, kelabu dan suram, seolah ikut meratapi nasib buruk yang mengintai di balik tiru bambu rumah-rumah penduduknya. Maya, seorang janda muda dengan dua anak kecil yang masih butuh susuan, merasakan kelelahan itu hingga ke tulang sungsung. Tubuhnya yang ramping terasa koyak, punggungnya remuk oleh pekerjaan malam tadi sebagai seorang dukun beranak. Ia baru saja menolong kelahiran anak pertama Sari, tetangga sebelahnya. Prosesnya berdarah dan melelahkan, tetapi bayi itu akhirnya lahir dengan selamat, sebuah tangisan yang membawa harapan baru di tengah desa yang serba kekurangan. Ketika Maya hendak melangkah keluar dari pintu belakang rumah Sari, sebuah tangan keriput menyentuh bahunya dengan lembut. Itu adalah Mbah Darmi, ibu dari Sari, seorang wanita tua yang matanya telah melihat terlalu banyak musim kemarau dan terlalu banyak kematian. Wajahnya yang penuh kerut tampak sayu, namun ada rasa hormat di sana. Maya, nak, maaf ya, semalam Mbah lupa mau ngasih ini karena kamu keburu pulang dan Mbah juga takut ganggu Sari, ucap Mbah Darmi seraya menyelipkan selembar uang kertas Rp50.000 ke telapak tangan Maya yang kasar dan masih berlumuran bumbu dapur. Maya menatap uang itu seolah itu bara api. Apa ini, Bah? Saya tidak minta apa-apa, saya tolong karena ikhlas, katanya, suaranya serak. Biasanya, ia hanya menerima segenggam beras, 2 butir telur, atau sekadar ucapan terima kasih sebagai balas jasa. Uang sebanyak ini adalah kemewahan yang asing baginya, seorang dukun beranak yang hidup dari belas kasihan. Ini bukan untuk jasamu sebagai dukun beranak, Maya. Ini adalah ucapan terima kasih karena kamu sudah menemani Sari, menguatkan hatinya yang lemah. Jasa seorang perempuan menolong perempuan lain saat melahirkan itu tak ternilai, ujar Mbah Darmi, memegang erat tangan Maya, seolah ingin menyalurkan kekuatan dari tubuh tuanya yang rapuh. Maya tersentuh, namun sebuah kegelisahan yang jauh lebih dalam menggerogoti perutnya. Tapi saya sudah dibalas dengan kebahagiaan melihat bayi itu lahir, Mbah. Malah saya yang harusnya bersyukur pada Sari. Enggak lah, nak. Mana ada yang gratis di dunia ini. Kita sudah merepotkanmu. Andai saja suami Sari masih ada, pasti dia akan memberikan lebih dari ini. Suara Mbah Darmi tiba-tiba tercekat, matanya menerawang jauh, mengenang menantunya yang tewas 3 bulan lalu secara tragis, tertimpa pohon saat sedang menebang di ladang. Kematian itu meninggalkan Sari sebagai janda muda dengan bayi di dalam kandungan, dan Mbah Darmi dengan beban hidup yang semakin berat. Maya merasa bersalah telah membuka luka lama. Maafkan saya, Bah. Saya membuat Bah teringat lagi. Oh, tidak apa-apa, nak. Iya, Bah ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, nak. Mohon maaf lahir dan batin, kata Mbah Darmi, cepat-cepat mengalihkan pembicaraan,
menyembunyikan kesedihannya di balik senyum tipis. Maya membalas ucapan dan permintaan maaf itu dengan lirih, sementara hatinya berdesir hebat. Permintaan maafnya jauh lebih dalam dari yang bisa diucapkan Mbah Darmi. Ia meminta maaf bukan hanya untuk kesalahannya yang tak disengaja, tetapi juga untuk sebuah dosa yang direncanakan dengan sengaja. Dosa yang kini menjadi beban di bahunya. Ari-ari bayi Sari yang baru lahir itu, yang seharusnya dikubur dengan hormat di pekarangan rumah sebagai saudara, bayi tersebut kini tidak lagi berada di tempatnya semula. Beberapa jam yang lalu, saat fajar menyingsing dengan pucat, Maya telah menggalinya dari kuburan dangkalnya dan membawanya pulang, dibungkus dalam kain usang. Seorang dukun beranak yang seharusnya menjaga kelahiran, justru telah mencuri bagian dari kelahiran itu. Setiap langkah Maya menuju gubuknya di ujung kampung terasa berat, seolah beban dosa yang ia bawa memiliki massa fisik yang menariknya ke bawah. Uang 50.000 di saku kainnya terasa panas membara, sebuah kontradiksi dari dinginnya kain yang membungkus ari-ari di keranjang. Ia teringat wajah polos kedua anaknya, Raka dan Lintang, yang pasti sudah bangun dan menunggu dengan perut kosong. Gambaran raut lapar mereka adalah cambuk yang terus-menerus menyakiti hatinya, membenarkan perbuatan haram yang akan ia lakukan. Namun, di balik pembenaran itu, ada sebuah suara lirih yang mengutuk, sebuah sisa nurani yang masih berjuang. Sesampainya di gubuk reyotnya yang atapnya hampir roboh, suara tangis Lintang, si bungsu yang masih berusia 3 tahun, menyambutnya seperti sebuah simfoni kesengsaraan. "Bu, aku lapar." Lintang mau makan, isaknya, dengan air mata bercampur lendir mengalir di wajahnya yang kotor. Lamunan Maya buyar seketika. "Sebentar ya, nak, ibu masakkan yang enak," bisiknya, berusaha menyuarakan ketenangan yang ia tidak miliki. Dengan langkah gontai, ia menuju dapur yang sempit dan pengap. Bau anyir masih menempel di dinding-dindingnya, sisa dari ikan asin yang ia masak 2 hari lalu. Di atas kompor kayu yang tinggal arangnya, sebuah wajan besi tua sudah menunggu. Maya meletakkan keranjang anyaman itu di atas lantai batu yang tidak rata. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain pembungkusnya. Di dalamnya, tergeletak gumpalan daging merah kecoklatan, urat-urat yang masih terlihat jelas, dan pembuluh darah yang seperti benang putih. Ari-ari itu, organ kehidupan yang seharusnya menjadi penjaga gaib bagi bayi Sari. Namun, di mata Maya yang diliputi kelaparan dan keputusasaan, itu hanya daging. Daging yang, menurut mitos yang turun-temurun di desanya, jika dimakan oleh seorang ibu yang melarat, akan membawa rezeki yang melimpah dan keberuntungan bagi keluarganya. Mitos itu biasanya dibicarakan dengan suara pelan, sebagai sebuah pengetahuan terlarang, sebuah resep rahasia yang sangat berisiko. Ia mencuci ari-ari itu di bawah air sumur yang keruh, mencoba membersihkan darahnya yang sudah mulai membeku. Ia mengirisnya menjadi potongan-potongan kecil, mengabaikan tekstur aneh dan bau amis yang menusuk hidung. Ia mengeluarkan bumbu-bumbu murah yang ia beli sepekan lalu, cabai rawit, bawang merah, dan sedikit ketumbar. Semua diulek kasar di atas cobek yang sudah retak. Bunyi ulekan yang berdenting-denting di tengah malam yang sunyi terdengar seperti ritus kematian, sebuah mantra untuk memanggil kutukan. Minyak goreng yang ia sisakan hanya sedikit di dasar wajan, tetapi cukup untuk menumis bumbu hingga harum. Bau rempah yang keluar sesaat berhasil menutupi bau anyir ari-ari, sebuah kemenangan sesaat. Maya memasukkan potongan daging itu, mengaduknya dengan sendok kayu. Daging itu menyusut, mengeluarkan air yang bercampur darah, menciptakan kuah kemerahan yang mengerikan. Ia menambahkan sedikit air dan garam. Gulai ari-ari pun mulai matang, aroma yang aneh mencampur antara rempah dan bau organ dalam memenuhi dapur kecilnya. Dapur, yang seharusnya menjadi jantung rumahnya, kini berubah menjadi altar pengorbanan, tempat kutukan pertama kali diresapi. Makannya yang lahap, ya, nak-nak, bisiknya pada Raka dan Lintang yang sudah duduk manis di tikar usang. Mata mereka bersinar melihat piring yang dihidangkan.
Mata Maya berkaca-kaca melihat kedua anaknya melahap makanan dengan nikmatnya. Mereka sudah berminggu-minggu tidak mencicipi daging. Raka, yang sudah berusia 7 tahun, bahkan menyedot kuahnya hingga bersih. Enak, Bu. Ini daging apa? Tanyanya polos. Jantung Maya berdegup kencang. Ini, daging kambing, Nak. Ibu dapat dari tetangga, jawabnya berbohong, suaranya tercekat. Di balik kebahagiaan semu yang ia ciptakan, hati Maya hancur berantakan. Rasa bersalah yang begitu dalam menggerogotinya seperti ulat. Ia memandangi anak-anaknya, lalu menatap sisa gulai di wajan. Apa yang telah kulakukan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Apa rezeki yang aku harapkan sepadan dengan kutukan yang mungkin akan menimpa anak-anakku? Namun, saat Lintang menyodorkan sesendok nasi ke mulutnya dengan senyum lebar, Maya memakan kebohongannya. Ia memaksa dirinya untuk percaya bahwa ini adalah satu-satunya jalan, tanpa sadar bahwa ia baru saja menandatangani kontrak dengan teror yang akan menghantui dapurnya selamanya. Ketakutan Maya, yang sempat tenggelam oleh kebahagiaan semu saat melihat anaknya makan, kembali memuncak dengan ganasnya di sore hari. Sinar matahari siang yang tadinya terasa hangat kini berubah menjadi panas yang menyengat, seolah membakar kulitnya sebagai hukuman. Ketika ia sedang mencuci piring di belakang gubuk, bayangan tua yang familiar menghampirinya. Itu adalah Mbah Darmi. Langkahnya terhuyung-huyung, wajahnya bukan lagi penuh hormat, tetapi dipenuhi kecemasan yang mengerutkan dahi. Maya, Nak, ada yang mau Mbah tanyakan? Ucap Mbah Darmi dengan suara bergetar. Tadi pagi, waktu kamu mengubur ari-ari cucu Mbah, kamu kuburnya dalam-dalam, kan? Jantung Maya seketika berhenti berdetak, seolah ditinju tangan tak kasat mata. Ia merasakan darah mengalir dingin di pembuluh nadi lehernya. Kenapa? Bah, tanyanya, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar dan memberinya jauh. Ia meletakkan piring yang sedang diusapnya dengan pelan, takut suara gesekannya akan terdengar terlalu keras. Sari, tadi dia cerita sama Mbah. Dia minta ari-ari itu segera dipindahkan. Jelas Mbah Darmi, matanya menatap tajam ke arah Maya, seolah mencari sesuatu di wajahnya. Katanya, seminggu lagi kami mau pindah rumah ke desa sebelah, ke rumah kakaknya. Dia takut kalau ditinggalkan di sini, teman, bayinya itu kesepian. Dia mau bawa ari-ari itu. Dunia Maya runtuh dalam sekejap. Langit berputar. Tanah di bawah kakinya terasa lunak. Jika ari-ari itu dipindahkan dan ditemukan hilang, ia akan ketahuan. Namanya sebagai dukun beranak akan hancur. Bukan hanya sebagai dukun beranak, tetapi sebagai manusia. Ia akan diusir dari kampung, atau bahkan lebih buruk lagi, dikenai sanksi adat yang mengerikan yang konon katanya bisa membuat orang gila atau mati perlahan-lahan. Ia membayangkan dirinya dikucilkan, anak-anaknya diejek, hidup mereka yang sudah sengsara akan menjadi neraka di bumi. Apa tidak sebaiknya dibiarkan terkubur saja di sini? Bah, usul Maya, memberanikan diri, otaknya berpacu mencari alasan yang masuk akal. Biar dia menyatu dengan bumi kampung ini, menjaga bayi Sari dari jauh. Biar dia jadi penjaga dusun ini, katanya, menambahkan sentuhan dramatis yang ia harap bisa mempengaruhi Mbah Darmi yang masih percaya tahayul. Mbah Darmi menghela nafas, tatapnya berubah lembut, namun kecemasannya tidak sirna. Maunya Mbah juga begitu, Nak, lebih aman. Tapi Sari ini ngeyel sekali. Kamu tahulah, itu anak pertamanya. Dia kehilangan ayahnya sebelum lahir. Dia ingin yang terbaik untuk bayinya. Ingin membawa teman bayinya kemanapun mereka pergi. Dia bilang, ari-ari itu adalah bagian dari bayinya. Mbah Darmi menatap ke kejauhan, ke arah rumahnya. Dia bahkan sudah beli kendi tanah liat khusus dari kota. Kendi yang bagus, yang katanya bisa menyimpan roh dengan baik. Kendi, kata itu seperti palu godam yang menghantam kepala Maya. Ia membayangkan sebuah kendi tanah liat, gelap dan berukir. Sebuah penjara baru untuk rahasianya.
Jika mereka menggali dan menemukan lubang kosong, kecurigaan pasti akan mengarah padanya. Seorang dukun beranak seperti dirinya adalah orang yang paling mudah disalahkan. Begitu ya, Mbah, ucap Maya lirih, tak berdaya. Kepalanya terasa mau pecah, dipenuhi skenario-skenario buruk. Tekanan itu terasa berat, seolah dapurnya yang sepi ikut menekannya dari kejauhan. Iya, nak, besok pagi, kami mau pindahkannya ke Kendi. Mbah cuma minta tolong sama kamu, kalau Sari nanti minta bantuan, tolong dampingi ya. Kamu lebih tahu soal urusan ini, pinta Mbah Darmi, tidak menyadari bahwa ia baru saja menghukum Maya dengan hukuman yang paling kejam, memaksanya menyaksikan kejahatannya sendiri terbongkar. Setelah Mbah Darmi pergi dengan langkah lelah, Maya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat dari dalam. Ia meremas-remas rambutnya yang kusut, tubuhnya menyusut di lantai. Tangisnya tidak keluar, hanya desahan nafas yang tersengal-sengal. Panik, liar, putus asa, di kepalanya yang kacau, hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Keesokan harinya, Maya terbangun dengan mata bengkak dan tenggorokan kering. Ia tidak tidur nyenyak, hanya terlelap dalam keadaan setengah sadar, dihantui bayangan Mbah Darmi yang menatapnya dengan kecurigaan. Tapi, hidup harus terus berjalan. Anak-anaknya harus makan. Dengan tekad yang dipaksakan, ia berjalan kaki ke warung milik Bu Warung, satu-satunya tempat di desa yang menjual kebutuhan pokok, meskipun dengan harga yang kadang tidak masuk akal. Ia menggunakan sebagian uang pemberian Mbah Darmi untuk membeli beras 2 kilo, secukupnya gula, dan beberapa potong sayur murah. Ia harus bertahan hidup, setidaknya sampai ia menemukan jalan keluar dari masalahnya sebagai seorang dukun beranak yang terdesak. Tumben beli beras 2 kilo, Mei, biasanya cuma 1 kilo, itu pun ngutang, sindir Bu Warung, seorang janda paruh baya dengan mulut tajam dan mata yang selalu waspada. Tangannya dengan sigap mengambil beras dari karung goni. Mendapat rezeki sedikit, jawab Maya singkat, menundukkan wajahnya agar tidak bertatapan mata. Paling THR dari anak-anakmu yang sudah kerja di kota, kan? Atau, jangan-jangan dapat dari pekerjaan sambilan, sergah Bu Warung lagi. Suaranya meninggi, sambil matanya menyipit, menatap Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia selalu curiga pada Maya, yang sering terlihat di malam hari berjalan sendirian. Maya mengabaikan sindiran itu. Ia sudah terbiasa dengan hinaan karena kemiskinannya. Ia membayar uangnya, menerima kembalian yang sedikit, dan berbalik untuk pergi. Namun, saat ia hendak melangkah keluar warung, sebuah amarah yang dipendam selama ini meluap. Ia berhenti, menoleh ke belakang, dan bergumam pelan, namun cukup keras untuk didengar Bu Warung, untung saja kau tidak hamil lagi, Bu. Kalau hamil, sudah kucuri ari-ari bayimu untuk kurendang. Kalimat itu terucap begitu saja, sebuah ledakan emosi sesaat. Bu Warung membeku, wajahnya memucat. Maya tersadar apa yang telah ia katakan, tapi ia terlalu malu untuk meminta maaf. Ia segera berlari keluar warung dengan hati berdebar. Dalam perjalanan pulang, melewati pinggiran perkebunan sawit milik salah satu orang kaya desa, matanya tertumbuk pada sebuah pemandangan. Seekor kambing betina sedang berbaring meringkuk di bawah naungan pohon sawit dengan kaki belakangnya tegang. Ia sedang melahirkan. Seorang peternak muda tampak sibuk membantunya, membersihkan anak kambing yang baru lahir dan basah oleh lendir. Jantung Maya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena sebuah ide gila yang tiba-tiba muncul di kepalanya, terpicu oleh ucapannya tadi di warung. Ia menatap ke arah kambing itu. Setelah anak kambing lahir, plasenta atau ari-ari hewan itu biasanya keluar beberapa saat kemudian. Peternak itu tampak fokus pada anak kambingnya, sementara gumpalan darah dan daging merah kecoklatan tergeletak di tanah, belum diurus. Bagaimana jika aku mengganti ari-ari bayi Sari dengan ari-ari kambing ini? Pikirannya liar, tanpa filter moral. Bentuknya mungkin mirip,
terutama jika sudah dikubur sehari dan sedikit membusuk. Dalam gelap gulita, siapa yang akan tahu perbedaannya? Siapa yang akan curiga bahwa seorang dukun beranak akan melakukan hal busuk seperti itu? Itu adalah dosa baru yang akan menumpuk di atas dosanya yang pertama. Sebuah kebohongan untuk menutupi kebohongan. Sebuah pencurian untuk menutupi pencurian. Tapi, demi menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya dari aib dan kemungkinan sanksi adat yang mengerikan, Maya merasa tidak punya pilihan lain. Naluri survivalnya yang telah diasah oleh kemiskinan dan penderitaan mengalahkan segala moral yang tersisa dalam dirinya. Ia bersembunyi di balik rumpun pohon pisang, menunggu dengan napas tertahan, menunggu peternak itu pergi, menunggu kesempatan untuk mengambil bagian dari kehidupan lain demi menyelamatkan nyawanya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur sama sekali. Gubuknya terasa panas dan pengap, seolah temboknya menutrep. Bayangan Sari yang lemah pasca melahirkan, wajah baik Mbah Darmi, dan tangisan bayi tak berdosa yang baru lahir terus-menerus menghantuinya dalam bentuk kilatan bayangan di sudut matanya. Namun, bayangan anak-anaknya yang kelaparan, Raka dan Lintang, dengan wajah pucat dan perut buncit, adalah hantu yang paling nyata dan paling menakutkan. Gambaran itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus berjalan di jalur dosa yang ia pilih. Menjelang dini hari, ketika kabut mulai turun menyelimuti kampung dengan selimut putih yang lembab dan dingin, Maya bergerak. Ia telah menunggu hingga seluruh desa benar-benar tenggelam dalam tidur nyenyak, hanya diisi oleh suara jangkrik dan serangga malam. Dengan membawa sekop kecil dan sebuah kain bersih yang telah disiapkan, ia menyelinap keluar dari gubuknya seperti seekor hewan malam. Ari-ari kambing yang ia dapatkan sore tadi, setelah menunggu berjam-jam dengan sabar, telah dibersihkan dan dibungkus rapi, siap untuk digunakan. Dengan nafas yang tertahan di setiap langkah, ia mendekati rumah Sari. Rumah itu tampak gelap dan sunyi. Ia menuju ke kebun belakang, tempat ia mengubur ari-ari bayi Sari semalam. Tanah di sana masih gembur, gundukan kecilnya tampak samar di bawah cahaya bulan yang temaram. Dengan sekap kecil, ia mulai menggali dengan cepat dan cemas. Tanahnya lembab, mudah digali, tetapi setiap gesekan sekop terdengar seperti geraman setan di keheningan malam. Tangannya gemetar hebat ketika sekopnya membentuk sesuatu yang lunak. Ia meletakkan sekopnya dan menyusup dengan tangan kosong. Ia merasakan kain putih yang ia gunakan semalam, sudah lembab oleh embun. Dengan hati-hati, ia mengangkat bungkusan itu. Beratnya terasa lebih ringan dari yang ia ingat. Ia membukanya sejenak di bawah sinar bulan. Isinya kosong, tentu saja kosong. Ia telah mengambil isinya kemarin. Dengan gerakan yang terlatih oleh kepanikan, ia memasukkan bungkusan ari-ari kambing ke dalam lubang itu. Ia merasakan perbedaan teksturnya yang sedikit lebih kasar dan bau anyirnya yang lebih kuat. Tidak ada waktu untuk ragu. Ia segera menimbun kembali gumpalan daging hewan itu dengan tanah, meratakannya sebaik mungkin dengan punggung sekop. Ia bahkan menanam kembali rumput liar yang ia copot tadi di atasnya agar terlihat alami, tidak ada bekas penggalian yang mencolok. Selesai, ia menatap gundukan tanah itu dengan dada yang bergemuk. Ia merasa kotor, terkutuk, seperti baru saja menodai tanah suci. Tapi setidaknya, rahasianya aman. Besok, ketika Sari dan Mbah Darmi memindahkannya ke Kendi, mereka akan menemukan sesuatu. Mereka mungkin akan heran mengenai bentuk atau baunya, tapi mereka tidak akan pernah mencurigai bahwa itu adalah ari-ari seekor kambing. Mereka akan menganggapnya sebagai sesuatu yang alami, sebuah perubahan akibat terkubur di tanah. Atau, begitulah harapannya. Sebuah harapan tipis yang ia gantungkan di tengah malam yang gelap, di bawah pengawasan mata-mata tak kasat mata yang mungkin sedang tersenyum sinis dari arah surau tinggi yang menghitam di kejauhan. Hari yang dinanti sekaligus ditakuti pun tiba. Langit pagi itu cerah, sebuah kontras yang ironis dengan kegelapan yang menyelimuti hati Maya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu dengan cemas di gubuknya. Telinganya tajam menangkap setiap suara dari arah rumah Sari.
Ia mengintip dari balik jendela kayu yang bolong-bolong, napasnya tertahan saat melihat Mbah Darmi dan Sari, yang masih terlihat lemah dan pucat, keluar rumah. Mereka membawa sebuah kendi tanah liat baru, berwarna coklat gelap dengan ukiran bunga yang sederhana namun elegan. Itu adalah kendi yang diceritakan Mbah Darmi. Dari kejauhan, Maya memperhatikan setiap gerakan mereka dengan mata yang hampir tidak berkedip. Ia melihat mereka berjalan menuju kebun belakang, tepat ke tempat di mana ia mengubur ari-ari palsu semalam. Jantungnya berdegup kencang hingga ke tenggorokan. Bunyinya terdengar seperti genderang perang di telinganya sendiri. Ia melihat Mbah Darmi yang berlutut, mengambil sekop kecil, dan mulai menggali di gundukan tanah itu. Sari berdiri di sampingnya, dengan tangan memegang perutnya yang masih buncit. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik adalah siksaan. Maya melihat Mbah Darmi mengangkat bungkusan kain itu dari dalam lubang. Ia membukanya sedikit, menatap isinya sejenak. Maya tidak bisa melihat ekspresi mereka dengan jelas dari jarak jauh, tetapi tidak ada teriakan. Tidak ada seruan kaget, tidak ada tanda-tanda keheranan yang berlebihan. Mbah Darmi tampak mengangguk pelan, lalu dengan hati-hati memasukkan isinya ke dalam kendi yang dipegang Sari. Sari menutup kendi itu dengan penutupnya, lalu membawanya kembali ke rumah dengan langkah gontai. Maya menghela nafas lega. Lututnya melemas dan ia jatuh bersimpuh di lantai. Berhasil, pikirnya. Mereka tidak menyadari penukarannya. Mereka mempercayainya. Ia selamat. Namun, lega itu tidak berlangsung lama. Malam itu, ketika Maya sedang berusaha tidur, setelah anak-anaknya sudah terlelap dengan perut yang kenyang, ia mendengar sesuatu. Suara tangis bayi yang samar-samar, sangat lembut. Seolah datang dari arah rumah Sari yang sudah mulai sepi karena mereka mulai mengepak barang. Tapi itu bukan tangisan biasa. Itu seperti tangisan yang teredam, seperti berasal dari dalam ruang tertutup, atau dari dalam tanah, atau dari dalam kendi. Maya memejamkan mata, mencubit pipinya. Ini pasti hanya imajinasi, akibat rasa bersalah yang mendalam dan kecemasan yang melahapnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, membaca doa-doa yang ia hafal. Tapi teror itu tidak hilang. Kadang-kadang ia hilang, digantikan oleh bisikan yang tidak jelas. Lalu kembali lagi, lebih nyaring dari sebelumnya, seperti bayi itu sedang bergerak mencari jalan keluar dari penjaranya. Maya menarik selimut hingga ke atas kepalanya, telinganya ditutup, tetapi suara itu sepertinya datang dari dalam kepalanya sendiri. Teror itu dimulai, dan ia tidak bisa melarikan diri, apalagi dari dapurnya sendiri yang mulai terasa dingin. Teror itu tidak hanya berhenti pada suara. Ia merembes ke dalam dapurnya, mengotori tempat di mana ia melakukan dosanya. Maya mulai mencium bau gulai ari-ari itu di mana-mana, bahkan ketika ia tidak memasak apa-apa. Bau itu menguar dari kamar tidurnya, dari sela-sela lantai, dari rambut anak-anaknya. Bau anyir darah bercampur rempah itu melekat seperti aroma kutukan yang tidak bisa dihilangkan. Dapurnya mulai berubah menjadi arena teror. Suatu malam, Maya memasak sayur biasa untuk anak-anaknya. Ketika ia menumis bumbu, tiba-tiba ia melihat bayangan kecil di dalam wajan yang sedang panas. Bayangan itu bergerak-gerak seperti bayi yang merangkak. Maya berteriak dan menjatuhkan cobeknya. Raka dan Lintang terbangun. "Kenapa, Bu?" tanya Raka setengah mengantuk. "Tidak, tidak ada apa-apa," jawab Maya gemetar. Ketika ia menoleh kembali ke wajan, bayangan itu sudah hilang. Tapi di dalam sayurnya, ada sebuah gumpalan daging kecil yang aneh, berwarna kehitaman, seperti sisa dari masakan terlarangnya. Ia membuangnya dengan gemetar. Tetapi rasa takutnya sudah mendarah daging. Kutukan dapurnya semakin nyata. Mimpi buruk mulai menghantui Maya setiap malam, menggantikan tidur nyenyak yang sudah jarang ia rasakan. Mimpi itu selalu sama, berulang-ulang seperti sebuah kutukan film yang rusak. Dalam mimpinya, ia berada di dapurnya, tetapi dapurnya lebih besar dan lebih gelap. Seorang bayi kecil,
berkulit pucat-pucat dan bermata hitam legam tanpa putih mata, duduk di atas cobeknya. Di sekeliling bayi itu, terhampar aneka rempah, cabai, bawang, ketumbar, dan yang paling mengerikan, potongan-potongan daging dirinya sendiri. Bayi itu tidak menangis, hanya tersenyum aneh, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Dari mulutnya yang mungil, keluar suara berbisik yang serak dan kuno, "Ibu, masakanmu enak. Tapi kurang garam. Coba tambah daging ibu." Maya selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi bajunya dan teriakan yang tertahan di tenggorokan. Ia duduk di tempat tidur, menatap kegelapan gubuknya, dan merasakan kehadiran lain di sana. Sebuah kehadiran yang dingin dan penuh kebencian, yang bersemayam di dapurnya. Keadaan fisiknya juga memburuk dengan cepat. Ia sering merasa mual tiba-tiba, pusing 7 keliling, dan kadang-kadang ia mencium bau anyir darah bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung di sekelilingnya. Padahal tidak ada apa-apa. Bau itu mengikutinya kemanapun ia pergi, seperti aroma pribadi dari kutukan yang ia bawa. Suatu siang, ketika matahari bersinar terik, Raka, anak sulungnya, bertanya dengan polos sambil bermain dengan patung tanah liat buatannya. "Ibu, tadi ada bayi nangis di luar, tapi nggak ada orang, ya?" Maya membeku, darahnya mengalir dingin. "Mana, nak, pasti kamu salah dengar. Itu mungkin suara kucing," jawabnya, berusaha tertawa, tetapi suaranya keluar seperti serak. "Bener, Bu, aku dengar dari jendela, dari arah rumah Tante Sari yang lama. Tapi kan mereka sudah pindah?" tanya Raka lagi. Matanya yang polos menatap ibunya dengan rasa ingin tahu. Mereka memang sudah pindah. Berdasarkan desas-desus yang Maya dengar dari tetangga, Sari dan keluarganya sudah pindah ke desa sebelah 2 hari lalu. Tapi, cerita itu memiliki bagian yang aneh. Konon, Sari tiba-tiba merasa sangat takut dan tidak nyaman dengan kendi tersebut. Ia mengeluh bahwa kendi itu terasa dingin, terkadang bergerak sendiri, dan ia sering mendengar bisikan dari dalamnya. Akhirnya, dengan rasa takut yang meluap, Sari memutuskan untuk tidak membawa kendi itu. Ia dan Mbah Darmi menguburkannya kembali di halaman rumah lama mereka, lebih dalam dari sebelumnya, sebelum mereka berangkat untuk selamanya. Kendi itu masih ada di sana, terkubur, dan sepertinya, isinya yang tidak senang itu semakin kuat, menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke dapurnya dan menyelesaikan resep yang ia mulai. Rasa penasaran dan ketakutan yang memuncak membuat Maya nekat. Ia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian dan teror ini. Ia harus memastikan dengan matanya sendiri. Ia harus menghentikan ini. 1 minggu setelah keluarga Sari pindah, di malam yang gelap gulita tanpa bulan, Maya kembali ke rumah kosong itu. Ia membawa senter tua yang cahayanya redup dan sekop kecil, sebuah prajurit yang pergi ke medan perang dengan persenjataan seadanya. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dalam keadaan kosong. Pintunya terbuka sedikit, menayangkan kegelapan di dalamnya seperti mulut seekor binatang. Angin malam berhembus melalui jendela-jendela yang retak, menciptakan suara mendesis yang seperti bisikan setan. Maya menghindari rumah itu dan langsung menuju ke belakang, ke halaman tempat kendi itu dikuburkan. Dengan cahaya senter yang goyah, ia mencari tanda kuburan kendi itu. Ia menemukan gundukan tanah yang masih terlihat baru di sudut kebun, ditumbuhi oleh beberapa rumput liar. Dengan nafas yang berat, ia mulai menggali. Tanahnya lebih keras dari yang ia kira, seolah menolak untuk digali. Tangannya gemetar tak karuan, bukan karena takut, tetapi karena sebuah energi negatif yang terasa muncul dari dalam tanah, seperti lubang yang dipanaskan dari bawah. Sekopnya akhirnya membentuk sesuatu yang keras dan berbunyi nyaring. Kendi itu, dengan susah payah dan jantung yang berdebar-debar, ia mengeluarkannya dari lubang. Kendi itu terasa sangat dingin di tangannya, bahkan di malam yang lembab sekalipun, seolah menyimpan es dari neraka. Dengan nafas yang tertahan dan doa yang lupa ia hafal, ia meletakkan kendi itu di atas tanah dan membuka penutupnya. Ia menyorotkan senter ke dalamnya.
Isinya bukan ari-ari kambing yang ia masukkan. Di dalam kendi itu, terapung dalam cairan keruh berwarna kehitaman, adalah sesuatu yang membuat perutnya mual dan jantungnya ingin melompat keluar dari rongga dada. Itu adalah gumpalan daging kecil, tetapi dengan detail yang sempurna dan mengerikan. Ada bentuk kecil seperti jari-jari tangan yang mengejang, ada sepasang tonjolan seperti mata yang terpejam, ada celah kecil seperti mulut yang mengerut. Itu terlihat seperti janin miniatur yang belum sempurna, sebuah bayi monster. Warnanya bukan merah kecoklatan ari-ari, tetapi kehitaman legam, seperti terbakar, dan ada urat-urat keputihan yang menjalar di permukaannya seperti jamur. Tapi yang paling mengerikan adalah baunya. Bau anyir darah segar yang sangat kuat bercampur dengan bau busuk bangkai yang menusuk hidung, dan di baliknya, ada aroma rempah yang sangat familiar, aroma gulai yang ia masak di dapurnya. Maya menjerit pelan, sebuah suara serak yang tercekat di tenggorokan. Ia menjatuhkan kendi itu. Kendi itu pecah di tanah, dan cairan keruh beserta isinya yang mengerikan tumpah keluar, menyembur ke arah kakinya. Tiba-tiba, angin malam yang tadinya berhembus pelan berhembus kencang, memutar daun-daun kering di sekitarnya. Dari arah surau tinggi yang menghitam di kejauhan, sebuah bisikan yang jelas dan multisuara terdengar di telinganya, campuran antara tangisan bayi, dengusan kambing, dan suara orang tua yang batuk. Terima kasih, sudah memberiku rasa. Ibu, sekarang, aku lengkap. Aku akan kembali ke dapurmu. Kita masak bersama. Maya berdiri membeku, mata melotot. Ia tidak mengganti apapun. Kendi itu, entah bagaimana, dengan kekuatan gaib dari surau itu, telah mengubah ari-ari kambing yang ia masukkan ke dalam kubur semula menjadi sesuatu yang lain. Atau, jangan-jangan, yang ia masukkan ke dalam kubur semula bukan ari-ari kambing? Ia tidak ingat lagi. Pikirannya kacau. Yang ia tahu, ia telah membuka pintu gerbang neraka, dan sesuatu yang baru lahir dari sana kini mengenalinya sebagai ibunya dan ingin kembali ke tempat ia dimasak. Maya jatuh sakit, bukan sakit biasa, tetapi sebuah sakit yang disebut orang desa sebagai sakit ganjil. Demamnya tinggi sekali, membuatnya mengigau terus-menerus siang dan malam. Dalam igauannya, ia terus memohon maaf kepada seorang bayi tak kasat mata, meratap dan menangis dengan suara yang tidak lagi miliknya. Tubuhnya kurus kering, kulitnya mengkerut seperti orang tua. Ia menolak makan dan minum, hanya sesekali menyedot air yang diberikan anak-anaknya dengan mata yang penuh ketakutan. Teror di dapurnya semakin menjadi-jadi. Kutukan dapur sang dukun beranak itu mencapai puncaknya. Piring-piring jatuh sendiri dari rak. Sendok-sendok berjajar rapi membentuk simbol aneh. Di atas kompor yang sudah dingin, sesekali muncul asap tipis yang berbau busuk dan anyir. Suara ulekan cobek terdengar sendirinya di tengah malam, seperti seseorang sedang menumbuk bumbu untuk hidangan baru. Dapur itu benar-benar dikutuki, menjadi pusat dari neraka pribadi Maya. Bu Warung, yang mendengar kabar tentang keadaan Maya dari anak-anaknya yang bermain di depan warung, akhirnya menengok karena kasihan, meskipun hatinya masih ada rasa iri dan curiga. Saat membersihkan gubuk Maya yang kotor dan bau, ia menemukan sisa-sisa bumbu rempah yang tidak biasa di pojok dapur, dan sepotong kain putih bernoda kecoklatan aneh tersembunyi di bawah tempat tidur Maya. Bu Warung tidak bodoh. Ia menghubungkan semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini, tangisan bayi misterius yang konon terdengar dari rumah Sari, kabar tentang kendi yang dibuang, dan sekarang ini. Desas-desus pun mulai beredar dari mulut ke mulut, dengan Bu Warung sebagai sumber utamanya. Cerita tentang seorang dukun beranak yang mencuri ari-ari dan menggantinya dengan ari-ari hewan, lalu mengolahnya menjadi makanan, tersebar cepat, dibumbui dengan kisah tentang kendi yang berbisik dan bayi hantu dari dapur yang dikutuki. Maya akhirnya sembuh dari demamnya setelah seminggu berlalu, tetapi tidak dari rasa takutnya. Matanya selalu kosong, menatap ke arah yang tidak jelas. Ia sering duduk di depan gubuknya berjam-jam, hanya menatap ke arah dapurnya yang sepi, seolah menunggu sesuatu.
Kedua anaknya, Raka dan Lintang, yang terlihat semakin kurus dan kotor, akhirnya diambil oleh saudara jauh Maya dari desa sebelah karena dianggap tidak layak lagi dirawat oleh seorang ibu yang sudah tidak waras. Maya tidak melawan saat anak-anaknya dibawa pergi. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh penderitaan. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang dan menerpa seluruh dusun dengan cahaya perak yang mengerikan, Maya duduk di dapurnya yang gelap dan sepi. Ia melihat bayangan kecil merangkak keluar dari dalam cobek. Bayangan itu naik ke atas meja dapur, mendekati sebuah pisau dapur yang tergeletak. Bayangan itu tidak menakutkan lagi baginya. Ia hanya tersenyum getir. "Mari kita selesaikan," bisiknya pada bayangan itu. Keesokan harinya, Maya ditemukan meninggal di dapurnya. Ia tidak tergeletak di lantai, tetapi duduk di kursi dengan posisi seperti sedang menyantap hidangan. Di hadapannya, di atas meja dapur, terhampar sebuah hidangan yang mengerikan. Perutnya dibelah, dan organ-organ dalamnya diatur di piring seperti bahan makanan. Di tangannya yang terkepal, terdapat sebuah pisau dapur yang berlumuran darah. Di sampingnya, cobeknya berisi gumpalan daging yang tidak bisa dikenali, dicampur dengan rempah-rempah. Kutukan dapur sang dukun beranak telah selesai. Ia menjadi hidangan terakhir dalam ritual terlarangnya sendiri. Dan di desa itu, mitos baru lahir, sebuah mitos yang akan ditakuti turun-temurun. Jangan pernah mencuri ari-ari yang terkubur, karena ia bukan sekadar teman bayi. Ia adalah penjaga pertama dari jiwa yang baru lahir. Dan jika penjaga itu dicuri, atau ditukar, atau dimakan, ia akan kembali. Bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai pengingat abadi akan dosa yang menggerogoti hati, menuntut balasan bukan hanya dengan teror, tetapi dengan beban kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Sebuah warisan yang jauh lebih menakutkan daripada hantu manapun, sebuah kutukan yang lahir dari dapur, yang kini memakan nyawanya. Terima kasih untuk kalian semua, para pendengar setia, kisah misteri di Shyflash Channel dan para pembaca yang budiman di Shyflash.com, yang telah bersedia menyimak kisah kelam hingga usai. Malam ini, kita telah belajar bahwa kadang, monster paling menakutkan bukanlah yang datang dari kubur atau surau usang, melainkan yang lahir dari keputusasaan di dapur sendiri. Jika kalian terkesima dan merasa terbawa suasana, berikanlah dukungan kalian dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian adalah energi yang membuat kisah misteri terus bisa hadir di tengah kalian. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.